Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 37. Mulai uji coba. Mata malas wanita berpakaian hitam itu perlahan-lahan mengamati bagian dalam aula besar itu. Siapapun yang tertangkap oleh matanya akan merasakan panas yang berapi-api dan rasa takut yang meningkat di hati mereka. Wanita ini benar-benar penuh dengan godaan. Namun, di balik godaan ini, ada ketakutan yang lebih besar dari tulang. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang duduk di tempat ini pernah dengar. Penyihir dari klan Chao, Chao Ying, salah satu calon penerus potensial untuk kepala raksasa dari Menara Pil. Judul pertama mungkin tidak terlalu bagus, tapi cukup untuk mendapatkan banyak orang untuk melihatnya sebagai dewi yang tinggi di atas mereka. Kepala raksasa dari Pil Tower, ini adalah posisi yang memiliki sejumlah besar otoritas di seluruh benua. Siapapun yang duduk di sini akan benar-benar mengalami perasaan otoritas mengerikan seperti apa. Pil Tower adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Seseorang bahkan bisa berkata tanpa basa-basi bahwa itu kepala raksasa dari Pil Tower adalah para pemimpin spiritual di hati sejumlah besar alkemis. Kemampuan Pil Tower untuk mengumpulkan orang adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Kemampuan pemanggilan semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan dari kepala raksasa dari Pil Tower. Chao Ying. Jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan oleh klan Chao adalah murid pribadi dari salah satu dari 3 kepala raksasa dari Menara Pil, dengan arah yang dia kembangkan saat ini. Sudah pasti mungkin baginya untuk menjadi penerus potensial dari salah satu kepala raksasa Pil Tower 1 abad kemudian, terlebih lagi, jika dia beruntung. Dia bahkan mungkin bisa menghapus judul potensi pada saat itu. Dia akan menjadi salah satu dari beberapa kepala raksasa wanita sejak Menara Pil didirikan. Cahaya yang menyilaukan di atas kepala wanita yang penuh tuntutan luar biasa ini cukup untuk membuat semua orang di aula melihatnya. Wanita berpakaian hitam itu menyapukan pandangannya ke arah aula. Dia tidak menyapu matanya yang lain, sebaliknya. Matanya berhenti di kursi klan dan, tentu saja, matanya tidak berhenti pada dansuan yang hangat dan anggun, sebaliknya, mereka melihat gadis muda yang penakut di sampingnya. Wanita muda itu mengidentifikasi alisnya setelah tampaknya telah merasakan fokus Chao Ying. Mata mereka saling berpotongan sebelum wanita muda itu langsung mengalihkan pandangannya. Senyum mempesona muncul di wajah Chao Ying saat dia melihat dia kurus. Chao Ying menggeser langkah kakinya dan berjalan ke kursi klan Chao. Para anggota klan Chao mengikuti di belakang. Xiao Yan akhirnya melihat orang yang akrab di antara kelompok ini, Chao Dan. Pada saat ini, Chao Dan mengikuti di belakang Chao Ying. Mata bawahnya terkadang menyandang sosok yang memikat di depannya. Ada kegemaran yang sangat tersembunyi di dalam matanya. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak di Chao Dan sebelum berbalik ke pria kuat lainnya. Orang ini memiliki wajah serius, alisnya cukup tebal. Beri perasaan yang tegas, dia adalah satu-satunya laki-laki dari klan Chao yang tidak merasakan sedikit pun tekanan ketika berdiri di belakang Chao Ying. Aku pikir orang itu seharusnya Chao Xiu, benar. Xiao Yan perlahan menarik matanya. Orang ketiga ini mewakili kekuatan teratas dari generasi muda dari klan Chao, tentu saja. Jika itu Chao Ying, mungkin bahkan beberapa orang yang lebih tua dari klan Chao akan dikalahkan olehnya. Penyihir ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Chao Ying memimpin klan Chao dan berjalan ke kursi yang dipilih di depan banyak tatapan di aula besar. Jejaknya sedikit berhenti ketika dia melewati klan dan dia berbalik. Matanya yang cantik mendarat. Di atas lemah, wanita muda sambil tersenyum manis, saudari Dan Chen, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Wanita muda itu, yang dipanggil Dan Chen,
hanya menyembunyikan dagunya di hadapan ucapan Cao Ying. Dia tidak banyak bicara. Tidak terduga kamu juga datang kali ini. Itu mungkin karena pil gathering. Kan, haha, klan dan benar-benar sudah berusaha keras. Mungkinkah itu berencana untuk melapisi tempat juara pil gathering kali ini? Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dan Chen muncul seperti gadis kecil di bawah sikap dingin dan arogan Cao Ying. Dia tidak menunjukkan sedikit pun upaya untuk berbicara secara lisan dengan Cao Ying. Nona Cao Ying pasti bercanda, juara dari pil gathering musim ini pasti akan mendarat di tangan kamu, orang lain tidak memiliki kualifikasi pada Dan Xuan. Yang berada di depan Dan Chen, tersenyum dan menjawab atas namanya. Kamu benar-benar memiliki cara dengan kata-kata, namun, kamu bisa lupa untuk merendahkan kewaspadaan karena mereka. Cao Ying tidak berkomentar di hadapan kata-kata Dan Xuan, matanya yang cantik menatap Dan Chen saat dia dengan lembut berkata. Tapi aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat kamu dibandingkan dengan saat itu setelah tidak melihat kamu selama 2 tahun. Keadaan itu, saya ingin tahu apakah Anda telah sepenuhnya melangkah ke dalamnya? Dan Chen tidak lagi menampakkan penampilan yang halus ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan pil, dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain, matanya terfokus pada Cao Ying ketika dia berkata, aku juga ingin tahu. Cao Ying tidak sedikit terkejut dalam menghadapi transformasi mendadak Dan Chen, sebaliknya. Dia tertawa dan mengangguk dengan lembut, dia melambaikan lengan bajunya. Berbalik, dan berjalan menuju kursi klan Cao, jejaknya bahkan tak henti-hentinya ketika dia melewati klan Ye di sepanjang jalan, dia menaiki tempat duduknya di depan dan perlahan-lahan duduk. Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye. Tapi Cao dan tiba-tiba menghentikan langkahnya, dia mengungkapkan senyum dingin kepada Xiao Yan dan berkata, tidak diragukan lagi bahwa itu kamu benar-benar telah melakukan intervensi dalam masalah ini. Xiao Yan mengangkat matanya, tersenyum, dan mengabaikan Cao dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao dan ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia baru saja akan mengeluarkan tangisan dingin ketika pria yang sangat kuat melepaskan tangannya untuk menghentikannya. Pria itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, ayo bergerak, apa yang akan terlihat jika Anda membuat patung besar di sini? Meskipun Cao dan merasa sedikit tidak mau, dia masih mengangguk mendengar kata-kata Cao Xiu. Setelah itu, dia mendengus dingin dan berjalan ke kursi klan Cao. Apakah kamu Xiao Yan itu? Saya telah mendengar Cao dan menyebut kamu. Pria itu memberitahu Xiao Yan sebelum berbicara dengan samar. Mata Xiao Yan menatap pria ini dengan tubuh yang cepat dan ganas, melihat penampilan luarnya. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa itu pihak lain adalah alkemis tingkat tinggi, namun orang ini memang seperti yang digambarkan Ye Zong padanya, dia tampil lebih dewasa dan lebih kalem dibandingkan dengan Cao dan Cao Xiu, salah satu dari 3 jenius hebat dari klan Cao. Kamu cukup terkenal, Xiao Yan tersenyum ketika menjawab. Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seseorang seperti aku, mata Cao Xiu menatap Xiao Yan, setelah itu. Dia melirik Ye Zong dan yang lainnya di sisi Xiao Yan, dia perlahan berkata. Tingkat kamu cukup tinggi, tetapi kemungkinan sangat sulit bagi kamu untuk menyelamatkan klan Ye, mudah-mudahan, kamu tidak akan berakhir dengan menarik diri ke dalam rawa. Terima kasih atas peringatan jujur kamu. Xiao Yan tersenyum saat dia memikirkan terima kasih kepada Cao Xiu. Cao Xiu mengangguk. Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan ke kursi Cao. Orang ini memang tidak memancing Cao dan yang impulsif, yang memancing dengan sederhana. Xiao Yan melihat punggung Cao Xiu, melontarkan pinggangnya yang malas, dan berkomentar dengan lembut. Cao Xiu. Tentang menyempurnakan bakat tidak lebih baik dari bakat Cao dan, namun.
Prestasinya lebih besar dari Chao dan Ye Zong mengangguk dan menghela nafas, orang ini memiliki ketahanan yang kuat. Klan Chao memang sangat beruntung memiliki Chao Ying dan dia. Kakak, apa yang ada untuk kamu dan yang dibicarakan orang itu? Kamu harus membantu aku membalas dendam kali ini, selama kau bisa menghentikan bocah itu masuk ke 3 besar. Klan Ye akan selesai, Chao dan menatap Chao Xiu yang duduk di sampingnya, Chao dan berbicara dengan ketidakpuasan. Chao Xiu meliriknya, dia agak menjawab, dia bukan orang yang sederhana. Aku tidak terkejut dia bisa mengalahkan kamu, dia mungkin benar-benar akan masuk ke 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis kelas 7 tingkat menengah, dan dia telah mencapai ini pada usia seperti itu. Selain itu, ia tidak memiliki arogansi yang biasa dari orang muda, jelas. Kondisi mentalnya baik, memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini. Chao Ying, yang duduk di posisi pemimpin, bermain dengan manik-manik giok bulat menggunakan panjangnya salju tangan putih. Dia tidak berbalik ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya. Semua yang dia lakukan adalah secara acak memikirkan beberapa kata. Chao dan merasa lebih tidak senang setelah mendengar ini. Sepertinya dia tidak senang karena kedua orang ini telah menilai Xiaoyan dengan sangat tinggi. Namun, dia tidak berani berkomentar tentang Chao Ying. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dengan cara putus asa. Tanah di aula besar tiba-tiba mulai bergetar setelah anggota klan Chao mengambil tempat duduk mereka. Posisi kelima klan besar bergeser mundur seperti beberapa tanah bergerak dalam sekejap mata. Tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang pria tua berambut putih yang dipenuhi energi perlahan melangkah keluar saat arena muncul. Matanya perlahan menyapu aula saat dia tersenyum dan berkata, "Karena kelima klan besar telah tiba, aku yang lama tidak akan mengatakan terlalu banyak. Tes musim ini akan dilakukan oleh saya, tidak ada yang keberatan, kan?" Elder Seng, dengan statusmu di dalam Pil Tower, siapa yang berani meragukanmu? Hanya Chao Ying membalas dengan senyum indah ketika lelaki berambut putih itu tertawa karena status orang ini sedikit terlalu tinggi untuk cukup banyak orang yang duduk di sini. Tetua ini disebut Seng Yao, dia adalah salah satu dari 8 tetua besar dari Menara Pil dan memiliki suara besar di dalam Pil Tower. Dia bisa digambarkan sebagai eselon atas Menara Pil yang sebenarnya. Ye Zong dengan lembut memperkenalkannya di samping telinga Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia merasakan tekanan samar saat pria tua berambut putih ini muncul. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwanya. Karena itu, dia mengerti bahwa itu lelaki tua berambut putih ini bukan orang biasa. Kamu perempuan, tidak perlu bagimu untuk menjilati sepatu botku. Tulang lama aku ini tidak bisa menahannya. Orang tua berambut putih itu menyeringai. Setelah itu, dia mengarahkan matanya ke sekeliling arena dan berkata, "Sudah waktunya, para kandidat untuk 5 tes klan besar, silakan masukkan." Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan oleh elder berambut putih. Xiaoyan dengan lembut menghirup nafas udara, tinjunya perlahan mengencang di bawah lengan bajunya. Dia menoleh, hanya untuk melihat antisipasi cemas di mata Ye Zong dan Xin Lan. "Kakak laki-laki Xiaoyan, lakukan yang terbaik." Xiaoyan tersenyum saat melihat wajah cemas dan ceria Xin Lan. Suatu kebanggaan melonjak keluar dari hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berdiri di depan mata seluruh aula. Akhirnya akan dimulai. Apakah perahu besar dari klan Ye yang runtuh bisa diselamatkan oleh kekuatan Xiaoyan akan diputuskan hari ini?